pagi, selamat berjumpa dalam ibadah anak GKJ Minomartani. Halo adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Kiranya kita dalam keadaan yang sehat dan tentunya kita bersuka cita. Meskipun ruang gerak kita masih sangat dibatasi karena pandemi COVID-19 ini, kita masih belum bisa ke sekolah, kita masih belum bisa jalan-jalan, kita masih belum bisa beribadah di gereja, kita masih harus pakai masker kemana-mana. Waktu kita jadi banyak di rumah ya. Tapi adik-adik, kita semua anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita perlu terus bersyukur, kita terus belajar kreatif untuk mengisi waktu luang kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Adik-adik, hari ini Mbak Adin, Mbak Tri, ada teman kita juga Tania yang nantinya akan mengiringi kita dalam memuji Tuhan, dan juga ada Bu Rista. Kita akan menemani adik-adik semua untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita dan kita khususkan waktu kita ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini, kita mau menyapa Tuhan melalui lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita akan berdoa, mengucap syukur dan memohon hadirat-Nya Tuhan dalam ibadah ini. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu Tuhan kasihi. Kiranya Tuhan selalu mampukan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang Tuhan, kami memohon berkat-Mu, kehadirat-Mu untuk beribadah. Meskipun hanya online, tapi kami percaya berkat Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema ibadah kita saat ini adalah Aku masih di sini untuk setia. Adik-adik tahu apa arti setia? Setia adalah ajak, tetap, tidak berubah. Misalnya kita mempunyai sahabat, dia suka usil dan marah-marah. Tetapi kita tetap mau berteman dan bersahabat dengannya. Itulah namanya setia. Nah adik-adik, contoh yang lain tentang kesetiaan. Misalnya, adik-adik mempunyai jam belajar setiap pukul 7 malam. Nah, ketika adik-adik belajar sesuai dengan jam belajar tersebut, itu namanya setia. Bicara tentang kesetiaan, kita juga punya Tuhan Yesus yang selalu setia sama kita. Kasihnya selalu ajak, tidak berubah, dan mengasihi kita. Tuhan selalu mengasihi kita, baik atau tidak baik keadaan kita. Ketika kita senang, Tuhan ada. Ketika kita sedih, Tuhan juga ada. Memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Tuhan selalu hadir, menyertai dan melindungi kita. Memang Tuhan tidak dapat kita lihat secara langsung dengan mata kita. Tetapi kehadirannya selalu dapat kita rasakan. Iya betul sekali Mbak Tri. Mari kita yakini kehadiran Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Adik-adik, kalau Tuhan itu setia kepada kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus setia kepadanya.
Setia kepada Tuhan dapat kita wujudkan dengan kita mematuhi perintah-perintahnya. Misalnya, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, menghormati orang tua, mengasihi teman-teman kita mau berbagi dengan sesama, dan juga masih banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Betul sekali Mbak Adin. Mbak Tri percaya kalau adik-adik GKJ Bina Martani ini juga semua mengasihi Tuhan. Buktinya rajin sekolah minggu, mengasihi orang tua, dan baik kepada teman-teman. Tentu dong Mbak Tri. Adik-adik, kalau begitu sekarang kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kita bernyanyi lagu I Love You Jesus. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Lukas 16 ayat 10. Mbak Adin akan mengajak adik-adik untuk membacanya bersama-sama ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Lukas 16 ayat 10 tadi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rista. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
doa buat dia. Ya Tuhan, aku ingin berdoa semoga adik cepat sembuh dan tidak terkena penyakit lagi dan sembuh bisa beraktivitas lagi. Amin. Aku percaya Tuhan menyembuhkan Tika. Sekarang kita ke sana. Apa ke sana? Di sini aja. Boleh nggak aku pinjam satu? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Halo adik-adik, berjumpa lagi dalam sekolah minggu hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Sepertinya keren ya. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Bapa, saat ini kami akan belajar bersama dalam sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan roh-Mu, agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, kira-kira adik-adik tahu tidak apa itu perlengkapan senjata Allah? Bentuknya seperti apa ya? Dan dipakai di mana? Kalian tahu tidak kalau Tuhan Yesus itu juga memakai perlengkapan senjata Allah loh. Kapanpun, dimanapun ia berada, dia selalu mengenakannya. Ya, seperti ada tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya. Dan Yohanes 8 ayat yang ke-46, Yesus digambarkan penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan ada lagi di Ibrani pasal 1 ayat 9 dan Lukas 23 ayat 47 bahwa Yesus itu mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dan ada lagi di Matius pasal 4 ayat 23 bahwa Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia juga melakukan banyak mujizat dengan penuh iman. Ya, itu adalah contoh perlengkapan senjata Allah ya. Kita bisa lihat ini ada gambar ya, gambar orang kuat. Nah, kita bisa lihat gambar ini ya. Wow, pakai pedang ya. Bajunya baju besi. Ada juga pakai helm apa namanya nih ya? Ketopong ya. Ketopong. Terus bawa perisai. Wah, gagah sekali ya. Apa bentuknya begini ya? Perlengkapan senjata Allah itu. Kalau gitu keren sekali ya. Tapi kalau kita tidur, apa kita juga pakai pakaian seperti ini? Ada pedang ya, bawa pedang. Waktu kita tidur bawa pedang. Pakai helm, bawa perisai, pakai baju besi. Wah, itu berat sekali ya. Mau tidur bagaimana ya? Masa kemana-mana pakai baju seperti ini? Ikut mama ke pasar, pakai baju seperti ini. Kita online school di depan laptop pakai baju seperti ini. Oh, bisa gawat ya kalau gitu. Pasti nggak nyaman. Yuk coba kita lihat gambar berikut nih. Ada penyelam. Kita bisa lihat itu gambar penyelam ya. Ya, coba kita lihat apa yang digunakan penyelam ini agar dia bisa menyelam ya. Penyelam ini bisa kita lihat pakai baju selam, ada bawa tabung oksigen ya, membawa kacamata selam juga ya, dan pakai sepatu kata. Siapa yang sudah pernah menyelam? Oh, belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Ya, kalau tidak bawa itu semua, apa bisa menyelam ya? Kalau nggak bawa tabung, nggak bawa baju selam ya,
kacamata, sepatu kata, ya mungkin bisa, tapi tidak lama dan tidak dalam ya. Nah, yang kedua nih, siapa nih ya yang sedang lari-lari ya? Ada baju ada nomor bajunya di kaosnya ya. Oh, ternyata dia si runner ya. Nah, betul, ini adalah gambar orang yang sedang berlari ya. Kalau berlari harus pakai apa adik-adik? Pakai boot. Oh, salah. Ya, pakai sepatu ya, pakai sepatu tapi bukan sepatu boot ya, pakai sepatu lari, betul ya. Nah, kalau pakai sandal gimana? Bisa juga, tapi bisa lepas ya, dan pasti nggak nyaman ya. Enakan memang pakai sepatu. Nah, ini adalah perlengkapan yang harus dimiliki seorang runner, yaitu sepatu. Kalau tadi penyelam ada tabung, oksigen, ada kacamata. Kalau runner ini ada sepatu ya. Kalau nggak pakai sepatu gimana? Ya bisa lari tadi, pakai sandal bisa copot, nggak pakai sepatu gimana? Ya bisa luka ya kakinya ya. Nah, yang ketiga nih ada gambar nih ya. Banyak kita lihat, banyak kita ketemu di dapur. Gambar apa ini? Gambar papa sedang memasak, betul ya? Ini gambar chef ya. Nah, ini bawa apa ini? Nah, ya bawa perlengkapannya ya, ada panci, spatula ya, perlengkapan chef ya, ada celemek juga ya. Ada pisau, ada wajan ya. Itu adalah perlengkapan chef. Ya, dia sangat membutuhkan perlengkapannya untuk bisa membuat masakan lezat ya, untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Coba bayangin adik-adik, kalau kita mau masak tapi nggak ada pisaunya, lalu nggak ada pancinya, nggak ada spatulanya, bisa bayangin gimana itu ya? Pasti nggak jadi masak ya. Ya, nah kalau begitu, jadi apa itu perlengkapan senjata Allah sebenarnya? Ya. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12 tertulis jelas apa itu perlengkapan senjata Allah. Kak Rista akan membacakan ayat yang ke-11 sampai dengan ke-18 ya. Yang punya Alkitab, ayo dibuka sama-sama ya, Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukankah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ya. Wow, ternyata baju sirah itu adalah keadilan ya. Kita memakai keadilan ya. Seperti baju ini ya, ada
baju zirah keadilan, lalu kita pakai ikat pinggang ya. Ikat pinggang di mana kalau ikat pinggang itu? Di perut? Oh ya, benar ya. Yaitu kebenaran. Lalu kita pun membawa pedang, yaitu pedangnya apa? Pedang roh ya. Dan ketopong keselamatan. Mengenakan kasut, kerelaan membawa berita, kabar sukacita, damai sejahtera, dan berperisai iman. Ya, Tuhan itu ingin ya kita mengenakannya selalu. Jadi bukan hanya hiasan ya, tetapi kita mengenakannya selalu. Jadi firman ini bukan hanya untuk dibaca ya, tapi juga kita lakukan. Tuhan ingin kita mengenakan kasih dan kebenaran. Tuhan mau keadilan ada di hati kita. Tuhan ingin kita senantiasa siap menangkal perlawanan dari si jahat dengan semua senjata itu ya. Kebenaran, kasih, keadilan ya. Tuhan ingin kita hidup di dalam kuasa Allah dan mengenakan kasih, kebenaran, keadilan, dan mempunyai iman yang teguh dan mengusahakan perdamaian pada siapapun. Nah, coba kita lihat ya. Nih, gambar berikut ini. Lagi apa mereka? Yang pertama tadi. Wah, lagi rebutan makanan ya. Makan apa ini kira-kira? Tinggal satu ya di piringnya. Oh, mereka sedang makan burger ya. Tinggal satu, kenapa nggak berbagi saja ya? Kenapa berebut ya? Gitu. Mungkin satu terlihat lebih indah, gitu. Tapi nggak bisa begini ya. Coba lihat nih, ada kakak dan adik yang kedua ya. Sedang rebutan. Rebutan apa ini? Rebutan mainan, rebutan teddy bear ya. Aduh, ini bisa putus ya mainannya kalau kayak gini ya. Padahal kita bisa loh mainan gantian ya, bergantian. Kita saling berbagi, dipinjamkan sebentar gitu. Yang ketiga, oh benar-benar ini adiknya mungkin sedang geram pada kakaknya ya. Jadi dia pukul kakaknya dengan bantal. Wah, aduh nggak nyaman ya kalau kita tidak mengusahakan perdamaian ya. Jangan sampai ya kita seperti ini. Waktu kita bertengkar, pasti ada yang menangis karena sedih, bahkan kesakitan ya. Aduh kena cubit, aduh bonekanya jadi putus kakinya, aduh jadi sedih ya. Lalu makanannya nggak berbagi, yang satu makan, yang satu cuma lihat gitu. Pasti itu nggak enak ya. Padahal semua itu bisa kita cegah kalau kita mengusahakan perdamaian dengan kita mengasihi saudara dan kawan kita ya. Tapi coba kita lihat tadi, ini ada baju, ada pedang ya. Pedangnya tapi bukan pedang beneran ya. Ini pedang kebenaran ya. Nah, ada roh, pedang roh ya. Dan berikat pinggangkan kebenaran ya, kebenaran, berbaju sirahkan kebenaran, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera ya. Kalau ini kita semua pakai ya, ada kasih, ada kebenaran, ada keadilan di hati kita dan firman Tuhan yang selalu jadi panduan hidup kita ya. Kita pasti ingin selalu hidup damai dan berdampingan ya. Hidup pasti akan lebih indah. Nah, kita lihat ya. Ini ada seorang anak yang berdoa ya, dan mungkin habis baca firman ya, masih kecil ya. Nah, harus kita contoh ya. Nah, contohnya seperti dalam klip tadi ya, sebelum Karista menyampaikan firman ya, kita selalu mengingat firman Tuhan untuk mengasihi sesama kita dengan berbagi dan berdoa bagi kawan yang sedang kesusahan. Jadi tidak perlu berebut ya. Kalau kita ingat firman Tuhan, oh aku harus mengasihi dia, maka aku akan berbagi. Oh aku mengasihi dia, maka aku mendoakan dia gitu.
Karena dia sudah jahat sama aku, maka aku nggak mau doa buat dia. Oh, itu salah ya. Itu. Oh, karena dia begini, aku nggak mau berbagi makanan ini sama dia. Gitu. Karena dia pelit sama aku. Kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita selalu mengenakannya, untuk selalu siap sedia mengenakannya. Yuk adik-adik selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita belajar untuk mengalahkan kejahatan dan membangun kerajaan Allah dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita saling rangkulan nih ya, satu teman dengan yang lain walaupun berbeda. Ya, hidup kita pasti lebih indah. Kita dapat menjadi berkat, bahkan teladan bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita berusaha untuk setia dengan selalu siap mengenakan perlengkapan senjata Allah. Begitu ya adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami selalu untuk berdiri tegap, mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk tetap setia kepadamu dan melawan segala kejahatan. Mampukan anak-anak-Mu untuk semakin mengerti dan mengasihi-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita tanggapi firman Tuhan dan kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku yang Setia. Yuk kita bangkit berdiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.